ini mungkin perlu kami sampaikan untuk Jawa Barat, alhamdulillah gitu ya. Ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain ini yang paling bagus lah sebagai percontohan dalam penanganan COVID-19 itu karena Ngopi Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madania TV, bertemu lagi dengan saya Lili Sulastri dalam acara Ngopi di Parmusi. Ngopi kita kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Karena sebagaimana program yang disajikan oleh Parmusi ini biasanya kita akan menampilkan berbagai narasumber dari berbagai kalangan. Ada pakar, praktisi, pemerintahan, aparatur, akademisi, politisi, budayawan, dan lain-lain. Pada segmen kita kali ini, sahabat Madania TV, saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari seorang aparatur di sini. Beliau adalah Kepala Bagian Pelayanan Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk 1 jam ke depan, insya Allah kita akan menggali berbagai informasi. Sebelum saya perkenalkan, saya harus sapa dulu nih beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih. Saya perkenalkan nih sahabat Madania TV. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Supriyadi SAG SHMH. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak Baik. Dokter, Pak Haji? Baik. Luar biasa. Ini beliau seorang aparatur yang bekerja di Provinsi Jawa Barat. Sengaja kita akan undang karena temanya ini cukup sangat ditunggu juga nih oleh teman-teman dari Madania TV terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani berbagai kasus yang utamanya hari ini saat ini sedang banyak dilakukan, diantaranya adalah penanganan COVID-19 atau adanya virus corona. Terima kasih nih Pak Haji sudah datang di sini. Semoga di antara segala kesibukannya ya tetap bisa meluangkan waktu. Ini sungguh apresiasi yang luar biasa untuk Parmusi Jawa Barat. Baik, Pak Haji, sehari-hari apa nih kegiatan di bagian SOS Provinsi Jawa Barat? Mungkin teman-teman sahabat Madania TV harus tahu dulu nih Pak Haji nih apa aja nih yang harus biasanya melayani masyarakat, utamanya masyarakat Jawa Barat termasuk saya juga nih. Betul. Ya, mangga silakan Pak Haji. Ya, terima kasih pada siang hari ini. Saya sangat bergembira sekali bisa hadir di acara Ngopi di Parmusi di Madania TV, ya, iya, dalam betul. acara ngopi bareng dengan Parmusi Jawa Barat. Oke. Saya sangat senang sekali karena saya pada siang ini hadir sebenarnya mewakili Bapak Kepala Biro Pelayanan Sosial dan Pengembangan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat. Kebetulan beliau seharusnya mewakili Bapak Wakil Gubernur yang sebenarnya diundang langsung oleh Parmusi, yang terhormat Bapak Kiai Haji Rujanul Ulum. Yang keduanya tentunya kegiatan apa saja yang saya lakukan. Nah, saya kebetulan selaku Kabag Pelayanan Sosial Dasar itu sebenarnya membantu Yeah. pimpinan ya, terutama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka membantu tugas beliau itu terutama dalam bidang pelayanan sosial dasar. Iya. Kebetulan kami secara garis besar itu tupoksi kami kebetulan ada di bidang keagamaan dan juga di bidang kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kebutuhan dasar di masyarakat. Itu yang paling utama sehari-hari kami. Baik, tadi pengantarnya sudah disampaikan nih. Jadi ada 2 unit kegiatan diantaranya pelayanan dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat ya Pak Kabag ya. Saya panggil Pak Kabag nih biar lebih dekat lagi program ngopi kita. Ada kopi juga Pak Kabag, silakan boleh nanti sambil kita coba ya kopinya. Kopi khas khusus Parmusi nih. Biasanya disajikan untuk para pemikir sejati kan yang gitu. Oke, baik.
tadi sudah disampaikan terkait dengan pelayanan, aktivitas sosial. Kira-kira pelayanan-pelayanan dasar itu sampai menyentuh ke lingkungan-lingkungan masyarakat terbawah, atau ada segmen-segmen khusus, misalkan pelayanan terkait dengan kesehatan. Apakah itu diinstruksikan atau Pak Kabag harus langsung turun ke lapangan seperti itu? Ya, kami di tingkat provinsi itu kebetulan kami di pelayanan sosial dasar itu bidangnya itu adalah pelayanan sosial khusus untuk bidang keagamaan. Kebetulan kami di provinsi itu sifatnya cuma hanya fasilitasi ya, fasilitasi, monitoring dan koordinasi. Dan kebetulan seiring dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, untuk sebenarnya fungsi keagamaan itu kan adanya di Kanwil, Kementerian Agama dan Petugas pada pusat. Kami itu cuma mungkin membantu gitu ya, membantu untuk khusus bidang keagamaan. Dan untuk kesehatan kebetulan kami juga sifatnya fasilitasi, koordinasi dan juga monitoring. Kebetulan kami juga ada semacam dinas teknis khusus, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Betul. Jadi kami tentunya bersinergi dalam hal mungkin menangani masalah kesehatan. Kami disinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam masalah keagamaan juga kami bersinergi kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Oke, baik. Ini ada yang menarik nih dengan situasi kita pada saat ini di masa pandemik. Tadi kan ada dua nih, bagian pelayanan terkait dengan masalah-masalah keagamaan, berkoordinasi dengan Kementerian Agama di berbagai wilayah. Yang menarik di sini adalah kondisi sosialnya nih, Pak Kabag gitu ya. Kan bagian sos, jadi ada pelayanan sosial dan kesehatan terkait dengan kejadian di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana Pak Kabag bisa melihat situasi dan kondisi sosial? Apakah kemudian menimbulkan kerawanan sosial, dan itu kolaborasinya dengan bagian kesehatan seperti apa? Terima kasih ya. Ini memang dalam kondisi pandemik ini kan tentunya berdampak sekali lah kepada masyarakat di Jawa Barat. Tentunya dampak ini kan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat mungkin yang kalangan bawah ya, di desa-desa, termasuk di kota-kota. Bukan hanya juga berdampak juga hanya kepada mungkin pengusaha, juga termasuk pondok pesantren ya, sekolah-sekolah, termasuk perguruan tinggi juga sangat berdampak sekali ya. Seluruh lapisan seluruh masyarakat berdampak. Bukan hanya lokal, tapi nasional juga, termasuk internasional ini juga sangat berdampak sekali. Salah satunya ya mungkin di bidang keagamaan dan bidang kesehatan. Dalam bidang keagamaan, nah tentunya yang kami monitor itu kan berdampak mungkin aktivitas di pesantren gitu ya, mereka aktivitasnya juga terhambat, di sekolah juga gitu ya, di masjid-masjid, majelis taklim gitu ya. Tapi untuk mengatasi ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, bagaimana supaya masyarakat mungkin dalam aktivitas agamanya supaya terus berjalan dengan baik, masyarakat juga ibadahnya supaya tenang, tidak khawatir dengan adanya COVID. Makanya kita juga ya terus menerus sosialisasi ya, bukan sosialisasi, kita mengeluarkan ini juga ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini atas mungkin arahan kebijakan Pak Gubernur juga ada protokol kesehatan, bagaimana mungkin protokol kesehatan ketika mungkin sholat Jumat berjamaah gitu ya, dengan protokol yang ketat, dengan media juga yang ketat, supaya ini jangan sampai muncul kasus-kasus terbaru. Betul, gitu. ya. Nah itu. Dan itu tugas tanggung jawabnya di bawah Pak Kabag dan teman-teman di Biro Yansos ya. Ya semuanya lah, mungkin dari Pak Gubernur, Pak Wagub, termasuk dari kementerian, termasuk ya semuanya, termasuk tuan rumah, Bupati Subang dan sebagainya, semuanya yang terlibat stakeholder, termasuk khususnya LPTK Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana kegiatan. Dan itu akan dilaksanakan sampai 10 hari sampai ditutup pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Subang. Tapi tetap pelaksanaan ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, ya Pak protokol Kabag. kesehatan. Betul. Ya kalau dulu mungkin pelaksanaan MTQ dalam suasana normal itu kita mengharapkan itu jadi semua masyarakat itu bisa kontribusi hadir. Gitu kan, jadi supaya jamaah hadir semua.
Tapi sekarang itu justru dibatasi gitu ya. Iya. Jadi batasi itu dalam mungkin yang hadirnya ketika pembukaan yang biasanya hadir sampai 10.000, sekarang pas MTQ mungkin dibatasi kurang lebih hanya kisaran 150 orang. Iya, jauh sekali Ya, ya 150 demi menjaga orang. kesehatan Iya. ya protokol Dan untuk tadi. kapilah-kapilah juga yang biasanya hadir gitu pada pas lomba itu 27 hadir, sekarang itu yang hadir itu dibatasi sekitar setiap hari mungkin antara kisaran 5 sampai 6 kabupaten kota. Iya. Ini tujuannya itu ya ini kolaborasi antara agama dan kesehatan. Betul. Jadi disinilah jangan sampai muncul klaster-klaster baru. Iya. Nah makanya ini diperketat pelaksanaan ini. Makanya sebelum pelaksanaan itu pertama dewan-dewan hakimnya, panitianya di swab dulu. Oke. Termasuk mungkin para kapilahnya, panitianya, mungkin kori-koriahnya, kapilah-kapilahnya juga persyaratannya itu harus di swab dulu. Harus lolos tes dulu Iya, ya. tes lolos Pak Kabag, dulu. Jadi betul. kalau belum di swab itu tidak diperkenankan untuk mungkin memasuki sampai ya, dipastikan sampai, ya. hasilnya keluar ya, Ya, Pak itu Kabag. harus ada surat Betul. bukti gitu kan, termasuk di Oke. lokasi juga nanti diperketat ini Ya, oleh tim gugus sterilisasi tugas. ya, Ya. betul. Gitu. Ya, ini luar biasa di tengah situasi seperti sekarang ini segala aktivitas tetap harus dijalankan ya, Dijalankan, Pak Kabag ya. ya, tentu dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Utamanya adalah tadi jangan sampai di Jawa Barat ada tambahan klaster baru. Ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, Ya. terkait dengan hal tersebut karena ini juga mungkin bagian dari tugas pokok yang ada di bagian pelayanan dan sosial atau bagian sos, saya boleh tahu nggak nih termasuk sahabat Madania TV mungkin penasaran updating informasi untuk jumlah penderita atau yang tersuspek COVID-19 ini sampai di hari ini atau sampai di saat ini ada di kisaran berapa Pak Kabagian Ya, Sos? nanti mungkin para mungkin ini Mania TV itu bisa dilihat di aplikasi Picobar ya. Oke. Di aplikasi Picobar itu mungkin saudara bisa Data selalu, lihat ini ya, selaku diupdate ya, diupdate oke. ya. Mungkin perlu saya sampaikan update tanggal 2 September jam 11.30. Ya. Sekarang itu Per yang hari ini ya? per hari ini terkonfirmasi kisaran 11.000 itu ya Untuk yang wilayah terkonfirmasi. Provinsi Jawa Barat. Oke. Yang dalam perawatan ini kurang lebih ada 4.801 orang. Ini yang sembuh kurang lebih 6.202 orang. Iya. Yang meninggal dunia 275 orang. Yang ini yang masih di karantina Karantina gitu ya, oke, itu kurang tambahan lebih informasi. 8.208 orang. Iya. Ini yang isolasi kurang lebih 2.316 orang. Ini total pemeriksaan COVID sampai saat ini Iya. udah kurang lebih 521.549 orang. Iya. Jadi itu ya, tapi ini mungkin perlu kami sampaikan untuk Jawa Barat, alhamdulillah gitu ya. Ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang paling bagus lah sebagai percontohan dalam penanganan COVID-19 itu. Karena sekarang dari segi penyebaran, alhamdulillah ini di Jawa Barat masih kisarannya di bawah 1. Di bawah satu ya, kurang lebih Pak 0,8% lah, jadi ya, aman oke, gitu. masih di bawah Tapi 1. memang ini setiap kabupaten kota 27 kabupaten kota ini masih zonanya itu masih berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Tapi dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, betul. mungkin Beberapa daerah Sumatera, lain ya. mungkin Sulawesi Selatan, termasuk Iya, Bali, Jawa Barat itu masih terbilang mungkin aman. Yang penting kita itu khusus sebagai masyarakat itu tolong harus mengikuti disiplin protokol kesehatan. Oke. Satu, mungkin rajin cuci Cuci tangan. tangan. Kedua, pakai masker, social distancing gitu ya. Itu diantaranya itu. Ya. Dan juga kita juga ya karena kita juara lahir batin, Nah, itu. juga kita misinya juara lahir batin juga Pak Gubernur ini dalam penanganan COVID juga, yaitu selain lahir juga ya batinnya gitu, selain Tetap tadi harus sehat harus ya. sehat, batinnya Betul, juga harus Pak banyak Kabag. berdoa, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, banyak sedekah dan sebagainya, itu sebagai ya untuk itulah menghindari yaitu penyakit COVID-19 gitu. Iya. Selain itu Sehat Jadi, lahir dan ya, batin sehat ya, lahir dan Pak batin. Kabag. Pak Gubernur juga itu. Jadi bukan hanya lahirnya saja Iya. yang kita harus jaga, selain mungkin cuci tangan, pakai masker, juga yang paling penting juga kita harus banyak berdekatan Itu upaya kepada fisiknya Allah, ya. fisik ya, Betul, lahir dan batin lahir gitu. dan batin, Jadi upaya gitu. fisikalnya betul. Tapi insya Allah ini sekarang Pak Gubernur juga ini beliau kerja keras dengan Pak Wagub ya, dan semuanya Pak Sekda semua, Iya. dan kita
para pemimpin Jawa Barat ini kerja keras gitu Iya. ya untuk ya ini menangani COVID-19 supaya segera Betul, gitu ya, betul. mungkin pergi dari tanah Jawa Barat supaya masyarakat Iya. bisa beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik gitu ya. Tetap nyaman, Ya ya, nyaman, merasa mungkin aman, beraktivitas betul, ya itu iya. saya kira itu Iya, harapan baik. gitu. Wah, tadi udah disampaikan nih, datanya cukup akurat karena Jawa Ya. Barat sendiri punya aplikasi Picobar, ya. Picobar, sahabat Ya, Madania Picobar, TV. ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat ingin mengupdate berapa banyak sih status Ya. COVID kita di hari yang sama atau di hari ini, tadi sudah disampaikan di hari ini ya, Pak Ya, Kabak, ya. per hari ini. Ya terkoordinasi Ya. 11.000 kurang lebih Ya, gitu 11.000 ya. Dalam kurang perawatan lebih, betul. 4.801 orang ini ya. Betul, Dan betul. juga yang sembuh udah banyak juga Sudah, alhamdulillah ya. alhamdulillah, ya. Nah, tapi itu yang perlu disampaikan itu sekarang juga untuk di Jawa Barat itu kan itu ada jenis-jenisnya ya, semacam virus COVID-nya itu ya, makanya berbeda-beda makanya gitu ya. COVID di kita mungkin berbeda ini informasi dari Pak Gubernur dengan COVID yang ada di Jawa Timur, mungkin di Jawa Atau Jawa Tengah, Tengah, seperti termasuk yang itu di ya. luar negeri gitu ya. Itu kan jenis oke. COVID itu berbeda-beda Iya. gitu Pak. Betul. Bu, gitu. Baik. Selama penanganan ini mana yang di wilayah di Jawa Barat area terdampaknya yang cukup tinggi kalau dilihat dari kota dan kabupaten nih, Pak Kabak? Ya mungkin nanti saudara bapak-bapak dan sekalian mungkin bisa melihat di Picobar itu ada, tapi yang paling penting itu berdasarkan data mungkin dari tim gugus tugas itu yang paling berdampak itu adalah sekitar mungkin Bandung Raya Bandung gitu dan Raya. juga wilayah sana mungkin Jabodetabek itu semacam Bogor, Bekasi yang perbatasan langsung dengan ibu kota. Ibu kota gitu ya. Oke, Bandung Raya, Bogor, Oh, ya. Bekasi, Depok juga ya, Ya. Pak Kabak. Ya di Jawa Barat itu kan kebanyakan itu virusnya tertular karena yang datang gitu ya, Oke, pendatang pendatang. itu mereka. Interaksi gitu. ya. Interaksi itu. Kalau wilayah timur gimana? Cukup aman, Ya, Pak Kabak? Mungkin bisa disampaikan ya, apa zonanya? wilayah timur gitu. itu saya relatif ya aman lah, Aman mungkin ya? aman Oke, banyak ya. ya aman, tapi kita harus Tetap waspada dan waspada. hati-hati gitu. Oke. Ya. Baik, ini menarik nih karena kita sedang membahas situasi kekinian terkait dengan kondisi pandemik yang sepertinya masih belum berakhir dan Ya. ini masih dibutuhkan effort dan kerja keras dari kita Ya. semua, tidak hanya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari kita semua lapisan masyarakat seperti itu. Nah, sahabat Madania TV juga ingin tahu nih kira-kira terkait dengan proses penanganan dan upaya pemerintah secara real gitu, secara nyata di lapangan seperti apa. Selain memang kita juga sudah ada gugus tugas COVID ya Pak Kabag, mungkin dari Provinsi Jawa Barat juga punya semacam pelayanan atau menekan terkait dengan COVID ini, ada hal-hal, ada cara-cara yang dilakukan secara langsung. Silakan. Ini untuk Jawa Barat itu kan sebenarnya ini saya nggak bisa menjawab mungkin satu sekali, ini adalah kapasitasnya, adalah gugus tugas yang akan menjawab masalah ini. Tapi ini ya secara pemahaman saya pribadi bahwa Provinsi Jawa Barat itu sudah maksimal gitu ya usaha gitu bagaimana gitu penanganan masalah COVID-19 ini. Nah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pak Gubernur, mungkin Pak Wagub itu pertama itu sejak mungkin virus 19 ya, sejak mungkin bulan April ya, mungkin Maret 2020 ini Pak Gubernur itu sudah melakukan langkah-langkah yang strategis dan langkah-langkah yang penting itu untuk penanganan dan penanggulangan COVID ini. Ya salah satunya dengan membentuk semacam gugus tugas gitu ya. Yang kedua membuat regulasi-regulasi ya, termasuk dengan kita juga sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan berbagai pihak semua lapisan masyarakat ya, termasuk dengan Polda, dengan Pangdam, Kejati dengan dan unsur sebagainya, keagamaan juga dengan para ya, tokoh dengan masyarakat, dengan betul, pondok betul. pesantren ya, Para bukan hanya kiai, pesantren ustadz, aja, ya. termasuk Pak Gubernur juga memberikan perhatian kepada mungkin gereja-gereja, kepada ya gereja-gereja, termasuk mungkin ya umat ya semua umat lah yang itu ya, ada Hindu, Buddha, termasuk di Katolik, termasuk di Kristen gitu ya. Pelayanannya sama ya, ya Pak memberikan pelayanan yang sama, tidak ada baik. diskriminasi lah ya. Betul. Kemarin juga saya juga langsung dikasih oleh Pak Gubernur juga ada melakukan rapid test ya kepada umat ya, mungkin Tokoh-tokoh Katolik, agamanya tokoh-tokoh ya, agama betul. Katolik, Oke. tokoh-tokoh agama Kristen gitu ya. Mereka juga Itu kita di bawah rapid ya. bagian sosial? Ya, kami juga hanya mengkoordinasikan saja, kebetulan ini langsung difasilitasi oleh gugus tugas ya, dengan mungkin Dinkes ya, ada
ya Disperindak dan sebagainya, ya dinas sosial ini ya terdiri di sana gitu. Tokoh agama juga mungkin tidak hanya di kota-kota besar di Jawa Barat aja ya, tapi juga termasuk ke pelosok juga itu tersentuh Ya juga. pelosok Pak. sedang kita upayakan karena untuk di pelosok-pelosok itu nanti ada kapasitas untuk kabupaten kota juga, itu untuk bupati wali kota juga Bupati, wali kota. mereka juga melakukan sama kayak rapid test dan juga penanganan ini gitu. Dan itu dilakukan secara berkala berarti ya, Ya Pak Kabar? berkala ya bersinambungan Bersinambungan. gitulah gitu ya, adakan rapid, ada swab gitu. Tapi maksimal oleh pemerintah Jawa Barat kita sudah maksimal gitu ya, memberikan ya rapid sekarang juga masih berjalan gitu ya. Iya. Ada rapid, ada swab gitu, termasuk betul. ibu mungkin kalau ini bisa nanti semuanya bisa di swab Boleh nih gitu, kita Bu, dari gitu. tim Madania TV diundang sama Pak Kabag datang ke provinsi dapat swab gratis Ya, gitu Pak Kabag boleh ya. Waduh gitu. luar biasa. Nanti ajukan aja itu suratnya nanti mungkin bisa. Karena kita juga lapisan masyarakat nih, bagian Ya. dari masyarakat Jawa Barat Bisa, kan. ya. Oke. Bisa ajukan surat saja Ya, nanti tujukan kepada gugus tugas mungkin permohonan untuk rapid atau Swab, swab iya, gitu ya, betul. nanti bisa. Supaya Secara kita juga prosedur tetap gitu. punya rasa nyaman, rasa Ya. aman begitu Ya. kalau memang sudah ada proses-proses seperti Ya. itu. Dan itu tidak dipilih-pilih ya, siapapun boleh ya Pak Kabag? Siapa saja boleh. Siapa Tapi saja yang boleh. penting mengikuti prosedur. Prosedurnya gitu. ya, Prosedurnya oke. harus ditempuh gitu kan. Gitu. Apa saja nih prosedurnya supaya sahabat Madania TV juga tahu dan menjadi bagian dari lingkungan masyarakat Jawa Barat, datang ke sana kah langsung saya mau di swab nih gitu, atau prosedurnya apa nih yang harus dilalui? Ya paling penting itu bikin surat aja, Surat aja, diajukan kepada mengajukan ketua ya. gugus tugas Oke. bahwa ya saya pengen di swab gitu, bisa silakan. Individual, perorangan, kelompok boleh? Ya kalau bagusnya inilah melalui ini apa biar ini kelompok biar Kelompok karena ya. swab itu kan satu-satu, Betul. karena ini kelompok biar nanti karena tenaganya yang terbatas biar nanti sekaligus gitu. Organisasi, kayak semacam lembaga sini gitu melalui ya. parmusi gitu, parmusi gitu Parmusi, semacam betul. ini untuk lembaga apa Ya, dari jamaah mungkin apa Madania TV mau di swab Madania ya TV, bisa melalui betul. parmusi, nanti parmusi mengajukan gitu kepada Oke. gugus tugas ini akan adakan acara swab, Swab atau atau rapid rapid. test untuk jamaah parmusi gitu. Wah nih teman-teman Gitu. sahabat Madania TV, sahabat Madania TV, aduh saya sampai keceletot saking terpakunya ternyata gitu ya, kita dapat loh gratisan yang disediakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ini bagian dari supporting dan dukungan yang luar biasa untuk kita yang ada di wilayah Jawa Barat atas partisipasi dari pemerintah provinsi secara aktif tentunya Ya, di sini aktif, ya, ya. betul betul. Silakan aja gitu, nanti diajukan mungkin Parmusi, parmusi gitu betul. ya, jadi mengajukan gitu, jadi Iya, permohonan kepada gugus tugas bahwa akan mengadakan apa ya Iya. rapid test atau swab untuk ini untuk jamaah parmusi Oke. gitu. Bisa. Atau dari teman-teman lain yang ada di organisasi lain, Ya, lembaga-lembaga bisa, gitu. swadaya yang lainnya, organisasi keagamaan Ya. juga, betul, lingkungan masyarakat yang memang terbentuk dalam kelompok-kelompok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabag, tinggal mengajukan saja secara prosedural. Ya. Insya Allah semuanya dilayani ya Pak Insya Kabag ya. Allah, Betul. Insya Allah ya mudah-mudahan nanti ya tentunya nggak sekaligus ini, Ya. mungkin ada prosesnya, Betul. gitu, ada prosedurnya karena mungkin nanti juga kita melihat ketersediaan alat rapid test dan Ya. alat swabnya, jadi nanti melihat mungkin Kelengkapannya ya, betul, dan betul. ketersediaannya. Kalau mungkin sudah ada ya mudah-mudahan Insya Allah Ya. akan dibantu. Baik, ini informasi penting nih teman-teman sahabat Madania TV. Yang berikutnya tadi ada kaitannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan juga. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan di bagian pelayanan sosial termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan? Apakah di setiap wilayah daerah misalkan yang ada puskesmas begitu juga itu ada semacam sosialisasi atau informasi yang secara masif disampaikan ke wilayah-wilayah sekitar. Jadi tidak hanya rujukannya ke rumah sakit umum daerah saja karena kan jarak tempuh juga cukup jauh. Mungkin ada upaya-upaya dari bagian pelayanan Ya khusus sosial. masalah sebagaimana saya sampaikan bahwa pelayanan sosial dasar kan sifatnya cuma fasilitasi, koordinasi dan monitoring itu nanti. Dan kami di provinsi itu nanti ada dinas teknisnya yaitu dinas kesehatan gitu Oke. ya. Nanti kebetulan di dinas kesehatan itu kan nanti ada bidang-bidangnya, ada pelayanan masyarakat, ada tentang fasilitasi kesehatan dan lain sebagainya. Nanti mereka yang akan bergerak gitu Yeah. ya dengan
yaitu dinas-dinas kesehatan kabupaten kota. Nanti kabupaten kota itu kan nanti akan koordinasi dengan oke. puskesmas, ya mungkin posyandu dan Betul, sebagainya betul. di tingkat Wilayah masing-masing wilayahnya ya, masing-masing. betul. Ya kami sifatnya hanya mengkoordinasikan, memfasilitasi Iya. gitu. Nanti secara teknis langsung nanti mereka yang akan mengeksekusi di tingkat dinas kesehatan. Karena saya kira juga kabupaten itu kota. penting karena bagian dari proses upaya edukasi juga ya, Ya. Pak Kabag, terkait dengan kegiatan Ya. bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi sekarang terkait dengan pandemi corona. Ya. Baik, ini perbincangan semakin menarik karena banyak informasi yang up to date dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Kabag Yansos. Saya kita keep dulu Pak Kabag, Ya. bisa kita minum-minum kopi Boleh. dulu. Setelah informasi berikut ini saya akan kembali lagi di Madania TV. Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat.